Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan di antara dua titik. Voltmeter harus dipasang paralel dengan komponen yang akan diukur tegangannya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, idealnya tegangan voltmeter bernilai tak hingga. Kenapa? Hal ini bisa kita lihat secara matematis dari diagram pemasangan voltmeter berikut. Arus yang mengalir pada hambatan R sebelum dipasang voltmeter adalah I. Setelah voltmeter dipasang, arus I ini akan terbagi dua sesuai dengan hukum Kirchhoff. Arus I1 akan mengalir pada R dan arus I2 akan mengalir pada voltmeter. Voltmeter sendiri memiliki hambatan dalam RV. Oleh karena tegangan pada rangkaian paralel adalah sama, maka hal ini secara matematis kita tuliskan V1 sama dengan V2, I1R sama dengan I2RV. Maka I1R sama dengan I minus I1RV. I1R plus RV sama dengan IRV. Sehingga nilai I1 kita peroleh sama dengan IRV per RV plus R. Persamaan ini menunjukkan agar arus yang melewati hambatan sebelum dan sesudah dipasangi voltmeter tetap sama, yakni I1 sama dengan I, maka hambatan RV harus jauh lebih besar daripada R, sehingga R plus RV sama dengan RV. Umumnya dengan RV lebih besar daripada 100R akan cukup untuk membuat I1 sama dengan I dengan kesalahan sekitar 1%. Voltmeter memiliki batas maksimum tegangan yang bisa diukur. Jika voltmeter dipasang pada tegangan yang lebih tinggi dari batas maksimumnya, maka voltmeter akan rusak. Hal ini bisa diatasi dengan cara yang sederhana. Misalnya, kita ingin mengukur komponen yang kira-kira tegangannya 100 volt, tetapi voltmeter kita memiliki batas maksimum 10 volt. Kita bisa mengatasi hal ini dengan membagi tegangan 100 volt, sehingga yang melewati voltmeter tetap 10 volt. Hal ini dilakukan dengan memasang hambatan bernilai RD yang dipasang seri dengan voltmeter untuk mengambil tegangan 90 volt. Mengapa dirangkai secara seri? Karena tegangan terbagi saat dirangkai secara seri. Berapakah nilai RD yang perlu kita pasang? Untuk menuliskan hal ini secara matematis, kita memisalkan tegangan yang akan diukur bernilai N kali dari batas maksimum voltmeternya, Vm, sehingga V sama dengan N kali Vm. Karena hambatan RD ini dirangkai seri dengan voltmeter, dan voltmeter ini paralel dengan komponen yang akan kita ukur, maka berlaku V sama dengan VRD tambah Vm. NVm sama dengan VRD tambah Vm. Sehingga tegangan pada RD memenuhi VRD sama dengan N-1 Vm. RD dirangkai seri dengan voltmeter, maka arus yang melewati adalah sama, yaitu IM. Maka persamaannya menjadi IM-RD sama dengan N-1 IM-RV. Maka nilai hambatan yang harus dipasang dengan voltmeter adalah RD sama dengan N-1 RV. RD adalah hambatan depan, RV hambatan dalam voltmeter, dan N kelipatan batas ukur voltmeter. Pada gambar ini, tentukan angka yang akan ditunjukkan oleh voltmeter. Tegangan antara titik A dan titik B sebelum dan sesudah dipasangi voltmeter adalah sama. Oleh karena itu, kita bisa menghitung arus pada rangkaian ini terlebih dahulu dengan hukum tegangan Kirchhoff. I sama dengan sigma E per sigma R, sama dengan 12 volt per 1 plus 2 plus 1 ohm sama dengan 3 ampere. Maka nilai VAB adalah VAB sama dengan I kali R sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 volt. Ampermeter atau biasa disingkat ammeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Ketika digunakan, ammeter harus dirangkai seri dengan komponen yang diukur. Kebalikan dari voltmeter, hambatan ammeter harus jauh lebih kecil daripada hambatan yang diukur. Seperti pada gambar ini, sebelum dipasang ammeter, arus yang melalui hambatannya adalah I. Setelah dipasang ammeter, arus ini akan turun menjadi I aksen karena hambatannya bertambah menjadi R tambah RA. Oleh karena tegangan sebelum dan sesudah dipasang ammeter tetap, maka berlaku V sama dengan V aksen, IR sama dengan I aksen, R plus RA. Sehingga arus setelah dipasang ammeter I aksen sama dengan IR per R plus RA.
Persamaan ini menunjukkan agar I aksen sama dengan I, maka R plus RA harus sama dengan R. Untuk mencapai hal ini, keadaan idealnya adalah RA sama dengan 0. Akan tetapi ammeter tidak mungkin memiliki hambatan 0 ohm. Maka setidaknya ammeter yang dibutuhkan memiliki hambatan 1/100 kali dari hambatan yang diukur untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Seperti halnya pada voltmeter, ammeter memiliki batas maksimum arus yang dapat diukur. Untuk mengukur arus yang lebih dari batas ukur ammeter, bisa dipasang hambatan shunt RSH secara paralel. Misalnya kita mau mengukur arus yang lebih N kali dari batas ukur ammeter IM, maka I sama dengan N kali IM. Kita harus memasang hambatan shunt RSH sehingga arus terbagi menjadi IM yang masuk ke dalam ammeter dan sisanya ke hambatan shunt ini. Oleh karena rangkaian tersusun secara paralel, maka tegangannya tetap sehingga N-1 IM RSH sama dengan IM kali RA. Sehingga diperoleh nilai hambatan shunt yang diperlukan RSH sama dengan RA per N-1. RSH adalah hambatan shunt, RA hambatan dalam ammeter, N kelipatan batas ukur. Sebuah ammeter dengan hambatan dalam 2 ohm memiliki batas ukur 20 ampere. Agar bisa mengukur arus sebesar 60 ampere, tentukan besar hambatan shunt yang diperlukan. Arus yang akan diukur memiliki kelipatan N 60 ampere per 20 ampere sama dengan 3. Hambatan shunt yang diperlukan RSH sama dengan RA per N-1. Jadi 2/3-1 sama dengan 1 ohm. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.